Iya. Update kegiatan sibuk apa sekarang nih? Alhamdulillah lagi syuting Kolosal. Terus sekarang lagi persiapan film layar lebar juga. Dan alhamdulillah filmnya juga based on true story. Oke, back to acting lagi nih, gimana nih akhirnya? Senang lah, alhamdulillah. Udah berapa lama berarti Mas? Udah kemarin sampai syuting juga beberapa film, tapi memang nggak sebagian tayangnya di luar. Jadi nggak tayang di sini. Terus aku lebih lagi sibuk ngurusin beberapa, kan jadi brand ambassador ya. Jadi kemarin sempat bolak-balik Australia. Terus juga sekarang kemarin Australia, Timor Leste. Nah ini ntar juga akan, terus aku lagi juga jadi brand ambassador semua travel haji dan umroh. Jadi ya alhamdulillah. Berarti makin sibuk tapi Iya. jarang terlihat di TV, memang sengaja. TV. Enggak sih, karena kan memang sekarang ya lebih banyak kegiatan itu kan kayak di OTT seperti itu ya. Terus juga aku lagi banyak memang nanganin project-project yang memang di balik layar. Gitu. Seperti apa mungkin Mas Ferry di balik layarnya tuh? Ya seperti yang nanti film akan diproduksi juga. Kebetulan saya sebagai produser juga, sebagai ya mungkin boleh dibilang apa ya, advisor kali ya, kayak gitu. Sampai akhirnya memutuskan untuk menjajal di balik layar itu pertamanya gimana Mas? Pertama mengalir gitu aja sih, mengalir gitu aja. Terus kebetulan saya ada undangan dari atashe perdagangan Timor Leste. Di sana saya ketemu dengan Bapak Menteri Perindustrian juga, Pak Didi Pereira. Terus juga ada Pak Sanana Gusmao. Nah, Menteri dari situ akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan beliau ternyata mau buat film based on true story-nya, perjuangan dari Timor Timur jadi Timor Leste. Mas, artinya kan kesini nih, alhamdulillah pekerjaan banyak banget nih. Alhamdulillah. Gimana nih Mas, artinya rasanya ini memang lagi waktunya ya cari duit, waktu ngumpulin pundi atau gimana nih Mas? Sebagai hamba. Pokoknya kalau saya sekarang mengalir gitu aja sih, mengalir aja. Kebetulan memang saya sekarang kegiatannya juga lebih banyak untuk kegiatan agama juga. Gitu. Ini juga ntar ada undangan dari Ikun, Gunawan. Lagi ada bekerja sama juga sama Ustadz Muhammad Asad juga gitu. Jadi ya di situ-situ aja sih. Bisnis dan religi sekarang. Insyaallah. Apa Mas, artinya apa yang menarik, artinya yang menarik di diri seorang Ferry Irawan nih akhirnya lebih sekarang ke agama sendiri? Apa karena lingkungan, ajakan atau seperti apa? Enggak sih, memang udah mungkin ya jalannya seperti itu ya. Sudah mungkin Allah sudah menetapkan di sisa umur saya ini ya mungkin pekerjaan-pekerjaan yang ada hubungannya dengan keagamaan gitu. Alhamdulillah saya udah beberapa kali kan kemarin bolak-balik ke Tanah Suci juga. Terus nanti insya Allah kalau Allah berkehendak saya mau berangkat lagi bawa jamaah juga. Mas, punten nih, artinya pasca kemarin yang sedih-sedih, sekarang Tuhan kasih yang bagus-bagus, yang hadiahnya yang bahagia-bahagia. Gimana sih Mas, artinya menjalani ini semua sampai ya dapetnya ini bagus semua ini? Ya alhamdulillah, kalau saya intinya dalam hidup ya keikhlasan bukan hanya di lisan tapi keikhlasan di hati. Karena apapun yang terjadi kan itu qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi setiap kejadian atas izin Allah dan kehendak. Jadi bagaimana kita bisa ridho menerima semua ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kan kadang Mas, Kadang kita pikir berat, kadang kita pikir jelek, tapi kata Allah di situ ada kebahagiaan yang kita belum tahu. Karena rencana Allah itu jauh lebih baik daripada rencana kita. sekarang jadi juga kan bisnis lantas beberapa pekerjaan banyak. Terus sekarang mau buka diri kan? Insya Allah. Kalau saya pokoknya membuka diri itu udah apa ya, nggak pernah menutup diri sih sebenarnya. Cuma kali ini saya pengen maksudnya yang pilihan mami kayaknya. Berarti udah ada support system yang baru nih Mas untuk kesibukan kali ini. Bisa aja. Insya Allah. Kenapa Mas pilihan Mami? Kenapa Mas? Karena kan pertama saya minta juga maksudnya untuk diberikan jodoh itu waktu saya di Tanah Suci. Pas tepat Ka'bah. Terus kedua, benar-benar saya benar-benar minta restu dari mami, karena apapun itu restu ibu, ya kan? Dan hati seorang ibu tuh pasti tahu apa yang baik untuk anaknya. Takut mungkin kejadian yang kemarin kali ya Mas ya. Artinya ya semua bikin ridho mami lah atau Iya, pokoknya semuanya saya cari ridho Allah yang pertama. Kedua ridhonya mami sebagai sekarang satu-satunya orang tua saya. Jadi apa yang terbaik yang mami tentukan atau pilihkan buat saya pasti yang terbaik.
bicara orang tua kemarin postingan juga cukup bikin nyesat Iya, iya. hati ya Mas Ati Iya. kemarin sangat Iya. ini Iya. gimana nih Mas Ati? Ya itu makanya saya bilang kan pelukan yang tidak pernah akan saya lupakan itu loh, gitu. Karena apapun itu doa ibu adalah doa yang tembus ke langit. Gitu. Jadi Jangan dari mami apa sih Mas? wejangannya pokoknya kalau sekarang sebenarnya saya hanya ingin membahagiakan dia aja di sisa umur saya dan di sisa umur mami. Berarti mami artinya mengsegerakan untuk cari pasangan atau let it Kalau flow aja sih kalau mensegerakan mami? enggak, cuma kalau saya lebih minta sama Allah karena waktu yang Allah tetapkan itu lebih indah daripada waktu yang saya rencanakan itu. Berarti nggak indah atau masih Enggak. Berarti udah ada nih Mas. Udah ada nih. Ada tuh di dalam tuh ada makanan somai, ada makanan. tapi sekarang kriterianya seorang Ferry Irawan kalau nyari pasangan apa sih? Apa sih Mas yang paling Yang diwanti-wanti supaya nggak kemarin lagi. Pokoknya yang pasti yang bisa menerima kekurangan kita ya. Kalau semua manusia itu kan pasti menerima kelebihan orang lain atau menerima kelebihan siapapun itu kan paling gampang. Tapi apakah bisa menyikapi kekurangan pasangan kita, terus juga menerima kita apa adanya, tulus gitu loh. Jadi saya kan hidup dalam realita, bukan dalam sinetron gitu loh. Jadi ya apapun itu yang realita aja. Tapi maaf Mas, mungkin ada kayak ngejar target kasih mumpung mami masih sehat juga nih biar Ngejar bisa target melihat sih, kebahagiaan. ngejar target enggak. Kalau sekarang memang fokusnya untuk mami aja sih saya, untuk mami aja. Jadi kadang-kadang jalan-jalan juga sama mami, kemarin umroh juga gitu. Ini insya Allah juga mau ada urusan di luar negeri lagi, ya saya ajak mami lagi gitu. Sekarang apapun mami. Iya. Berdua sama mami. Iya, gitu. apapun itu. Tapi nikmatnya apa sih Mas bahagiain Orang tua. mami sendiri? Ternyata itu benar ya, apa namanya, membahagiakan seorang ibu tuh. Jadi kalau katanya kalau kita mau lihat Allah tersenyum, lihatlah ibu kamu tersenyum, lihatlah ibu tersenyum, dan seperti itu. Jadi benar-benar saya ya menjalankan semua apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi kita perintahkan. Jadi sebisa mungkin saya punya moto hidup sekarang itu, saya tetap akan menjadi orang baik walaupun tidak diperlakukan baik oleh orang lain. Tapi ada keinginan mami untuk melihat Mas Ferry di pelaminan lagi gitu? Pasti. Cuma saya mau biasa-biasa aja. Berarti menutup untuk kemungkinan kedepannya bersama public figure atau tidak Nah, Mas? orang biasa Oh lagi. enggak. Miss Universe kayaknya. Oh, enggak. Ada traumatik sendiri nggak sih Mas Ferry artinya menjalankan dekat dengan lawan jenis lagi Oh, atau lebih picky sekarang? Enggak sih, kalau traumatik kan nggak boleh ya. Jadi apapun itu kita jadikan satu pelajaran yang berharga. Kita juga nggak boleh membenci seseorang atau siapapun. Pokoknya karena sesuatu yang negatif yang ada dalam diri kita atau kita benci terhadap orang, negatif sama orang, itu pasti akan kembali sama kita sendiri. Jadi semua itu tergantung dari hati. Seperti Nabi kan pernah bersabda, jadi di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Di mana daging itu baik, maka seluruhnya akan baik. Di mana daging itu rusak, seluruhnya akan rusak. Itu namanya hati. Jadi sekarang semuanya yang tergantung dari hati, niat kita seperti apa. Memiliki hati yang bersih itu ternyata enak kok. Gak ada rasa benci, dendam, iri dengki, hasad sama siapapun ternyata enak. Jadi hidupnya plong. Berarti sudah legowo dengan apa sudah terlewati. Oh, sangat. Gitu. Tapi yang berat Mas artinya berat ketika harus ya melupakan dikit-dikit ataupun even ya. Bahkan sempat kena kunjingan just bulian. ya, bulian dari Kalau kita publik. berpikir secara manusia, kita pasti nggak sanggup. Tapi kalau dengan caranya Allah, kehendaknya Allah itu ya, Allah itu membuat hati kita tenang kan, ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikkan hati hamba-hambanya. Apapun yang kita minta sama Allah, berserah, berharap itu hanya kepada Allah, maka Allah akan selalu menuntun kita. Jadi hati saya itu ditetapkan oleh Allah, tidak ada rasa benci, nggak ada rasa trauma, nggak ada semua yang negatif itu nggak ada semua. Hanya memaafkan gitu. Jadi ya udah plong aja seperti itu.